Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya pengen makasih dulu nih sama pembicara kita sore ini, Mas Adi. Mungkin bisa langsung saya ini aja ya, langsung boleh saya kasih ke pembicara. Oke, saya share screen ya. Ini Ya, terlihat oleh teman-teman. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih. Dan juga dari GSC, Ganesha Startup Club di IAITB dan juga teman-teman semua yang hadir sore ini, Mbak Jihan, Pak Agus. Terima kasih kesempatannya. Kami diberikan pertama kali ya, giliran pertama kali untuk bercerita atau berbagi tentang Festivo. Festivo ini adalah brand name yang sebetulnya nama legalnya adalah PT Semesta Realitas Indonesia. Dan kalau teman-teman ingin mencari info lebih lanjut, bisa masuk ke www.festivo.co. Ini ada beberapa video yang mungkin coba saya putar ya. Semoga suaranya masuk. Suaranya masuk nggak ya? Nggak masuk ya? Coba. Belum Pak Enggak. suaranya. Belum ya? Sebentar, coba deh. Oke, itu adalah profil video ya dari Festivo. Perkenalan Festivo sendiri sebetulnya foundersnya ada 5. Ada saya, Adi Nugroho. Saya kebetulan di Festivo menjadi bukan kebetulan, memang dari awal diposisikan sebagai Chief Business dan Innovation Officer. Kami berempat, Adi, Aji, Fitra, dan Rai itu adalah alumni dari ITB. Sementara CTO kami, Mas Ari, ini adalah lulusan dari BINUS Jakarta ya, Game Application Technology. Di sini uniknya Rai, Fitra, dan saya itu kebetulan sekolah di jurusan yang sama ya di ITB. Kami semua background-nya dari DKV, Desain Komunikasi Visual. Sementara kalau Aji, CEO kami, Chief Operation Officer, dia latar belakangnya adalah dari sipil. Ya. Tapi kami semua punya passion yang sama, jadi desain, multimedia, dan juga di awalnya Festivo itu sebetulnya sudah ada dari tahun 2014, dan proyek-proyek awal Festivo itu sebetulnya masih berupa bentuk awal atau bentuk saya nggak mau bilang bentuk primitif ya, tapi bentuk early development banget dari apa yang disebut sebagai virtual reality atau VR gitu. VR itu kalau teman-teman pernah lihat video atau foto 360 degree, nah itu sebetulnya bentuk paling sederhana ya dari virtual reality seperti yang kita lihat kalau ada di Google Street View misalnya gitu. Atau yang early form banget dari VR atau virtual reality adalah ketika teman-teman menggunakan handphone, kemudian ada video 360-nya atau foto 360-nya, kemudian dimasukkan di kacamata yang
disebutnya sebagai kacamata VR ya, tapi harganya itu di bawah 100.000, bahkan kita bisa download dari Google, situsnya Google, dan kita bisa membuat sendiri yang namanya Google Cardboard. Nah, itu early form banget dari apa yang disebut sebagai virtual reality ya. Jadi Festival sejak 2014 kami termasuk pionir ya di dunia VR di Indonesia, dan proyek-proyek awal itu membuat video dan foto 360. Setelahnya berkembang ya dengan pengalaman kami dari 2014 sampai ke 2018. Kemudian festival memutuskan untuk masuk ke dunia VR yang sifatnya simulasi ya. Jadi perbedaannya apa? Kalau video dan foto 360 itu kita hanya menonton saja dan sifatnya statis ya. Tapi kalau VR yang sudah berupa simulasi, dia sifatnya dinamis, kita bisa bergerak, kita bisa berkeliling, maju mundur ke belakang, kita bisa memegang objek, dan kita menggunakan kacamata khusus yang di pasaran sebetulnya ada banyak merek, tapi mostly yang kami sering pakai adalah keluarannya Facebook yang mereknya adalah Oculus Quest gitu. Jadi itu adalah device untuk menikmati dunia VR yang sifatnya simulasi. Jadi sekarang kami sejak 2018, kemudian 2019 PT-nya berubah, badan hukumnya berubah ya menjadi PT Semesta Realitas Indonesia, dan kami mulai masuk ke dunia VR, bahkan sekarang sudah jam ke metaverse ya. Jadi ini adalah beberapa klien kami di Festival, klien internasional maupun nasional, komersil maupun di pemerintahan ya. Kami mengerjakan simulasi gempa untuk BNPB, kami mengerjakan tadi yang teman-teman lihat di awal ada video memainkan tanah. Nah, itu adalah game untuk menanamkan corporate value dari gudang garam ya ke karyawannya. Kemudian kami membuat virtual exhibition untuk FAO, untuk Salihara, nanti ada contohnya. Dan juga sejak 2020 kami mengerjakan project virtual reality untuk kebanyakan klien kami adalah pendidikan. Jadi mulai dari Universitas Terbuka, Politeknik Kesehatan dari Kemenkes Mataram, Politeknik Kesehatan Kemenkes di Mataram, ini panjang banget. Kemudian ada dari Universitas Kristen Indonesia, ya, dan kami sekarang sedang merintis juga proyek dengan beberapa kampus seperti ITB, Prasetya Mulia, dan juga Bina Nusantara. Ya. Sementara kami juga tercatat sebagai official partner dari Museum Macan. Kalau teman-teman pergi ke Museum Macan, banyak exhibition yang di situ akan menemukan logonya Festival ya. Kemudian kami juga partner dari Kampus Merdeka dan juga Kedereka dari programnya Mas Menteri Nadiem. SMK Hebat itu juga kami sedang terlibat di sana, dan kami juga punya network sampai ke Korea. Ya. Kami bekerja sama dengan KOVRA, Korean VR AR Association, dan juga beberapa company dari Korea Selatan. Mungkin ini saya skip ya, itu terkait sama legalitas usaha. Produk kami itu ada 3 sebetulnya, dan itu adalah sekarang fokusnya di B2B ya. Jadi B2B services, di mana ada klien korporasi ataupun pendidikan ataupun pemerintahan yang datang ke kami dan mereka butuh solusi VR maupun AR. Nah, produk kami yang pertama adalah VR virtual tour atau interaktif media, di situ AR bisa masuk. Kemudian ada VR games dan simulation, dan yang ketiga adalah untuk training. Jadi bisa untuk customize VR training hard skill maupun soft skill. Nah, kami juga sedang mengembangkan produk, tapi nanti mungkin saya kasih contoh videonya aja. Ini beberapa portofolio kami ya. Jadi kalau teman-teman mau melihat atau mencoba, bisa arahkan handphonenya atau ke layar, itu ada QR code. Ini adalah untuk FAO. Kalau misalnya mau, misalnya nggak mau scan QR code, bisa ketik pahlawanpangan.com di browser masing-masing. Kemudian ini contoh juga untuk virtual tour atau virtual exhibition dari Museum Macan. Ini dari seniman Citra Sasmita ya, dari Bali. Dan ini experience apa ya, museum yang menggunakan foto 360 tapi juga video 360 pertama ya di Indonesia dari museum sebesar Museum Macan ya. Dan ya tentu saja tuntutannya karena pandemi ya.
Kemudian ini kami mengerjakan untuk Galeri Salihara. Ada 2 pameran ya di Galeri Salihara. Yang pertama Mediascape, ini untuk pameran seniman-seniman yang muda. Kemudian kami juga mengerjakan pamerannya dari Gunawan Muhammad ya, bosnya Tempo ya, Mas Gunawan Muhammad. Itu juga pameran tunggal, dan teman-teman bisa scan atau bisa cari di galerisalihara.org/mediascape. Nah, ini Enigma, ini yang punyanya Gunawan Muhammad ya. Itu beberapa contohnya, teman-teman bisa masuk, bisa scan, bisa melihat langsung. Dan ini kami sedang mengembangkan juga, selain B2B services, kami mengembangkan B2C produk ya. Jadi yang kami sedang gadang-gadang adalah manasik VR. Jadi kami sekarang sedang fokus di manasik VR. Bahkan kami sedang elevate manasik VR ini masuk ke dalam dunia yang berbeda, atau dunia metaverse ya. Jadi manasik VR itu adalah menggunakan teknologi virtual reality untuk pelatihan manasik haji dan umroh. Ya, kami juga punya produk bernama Satpol Clinic dan juga Active VR. Satpol Clinic ini di tahun 2019 sudah pernah diuji cobakan di event Indocomtech ya. Tapi kemudian pandemi ya, jadi agak susah development-nya. Nah, ini mungkin saya kasih contoh video saja. Yang di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat videonya adalah manasik VR. Jadi dengan menggunakan alat Oculus Quest, ya Oculus Quest ini dia bisa membaca ruangan, dan kita bisa bergerak di dalam ruangan tersebut. Apa yang dilihat oleh ini teman saya si Fitra ya, yang kemudian kebetulan sedang mendemokan produk kami ya. Jadi manasiknya, apa yang dilihat oleh Fitra di dalam kacamatanya itu ada di kotak yang sebelah kanan. Jadi nanti gambarannya teman-teman yang Muslim kalau misalnya mau naik haji ya harus melakukan manasik dulu kan ya. Nah, manasiknya bisa dilakukan, ini solusi untuk bisnis biro travel banget. Jadi nggak perlu lagi sewa ruangan di hotel, nggak perlu lagi sewa ruangan outdoor ya. Cukup ruangan maksimal 8 meter kali 8 meter, kosong aja, nggak ada apa-apa, tinggal pakai kacamata, nanti kita bisa berkeliling tawaf mengelilingi Ka'bah ya, dan juga rangkaian ritual ibadah lainnya gitu terkait dengan haji dan umroh. Ini Satpol Clinic dan ini Active VR. Active VR ini sebetulnya game VR tapi untuk olahraga indoor ya. Saya percepat saja mungkin. Nah, kami karena kebetulan basic saya juga adalah desainer ya, dan kebetulan kami semua hampir mayoritas larinya 2 keilmuan ya di dalam festival ini. Yang pertama adalah kami menerapkan human centered design, dan juga yang kedua adalah human computer interaction. Jadi kami kombinasikan nih, kawinkan 2 keilmuan tersebut, dan kami menerapkan design thinking di dalam metode development festival ya, produk festival. Jadi kami akan selalu mulai dari melihat problem apa sih yang dibutuhkan oleh klien ya, kemudian setelahnya kami selalu melakukan riset dari user, riset dari insight lapangan, dan seterusnya masuk ke creative ideation, lalu menciptakan immersive story development sampai ke production. Ini platform untuk bisa menikmati VR ya. VR itu bisa dinikmati di berbagai macam devices. Kalau yang video atau foto 360 itu bisa dinikmati di laptop maupun di handphone ya, tapi tadi seperti yang saya sampaikan sifatnya statis dan kita tidak bisa menyentuh objek gitu. Tapi kalau menggunakan head mounted display seperti yang ada di depan mereknya Oculus Quest, keluaran dari Facebook, kita bisa berjalan, yang tadi contohnya yang manasik VR tadi ya. Kita bisa berjalan, kita bisa memegang objek ya, kita bisa berinteraksi dengan objek tersebut dan seterusnya. Sementara kalau untuk AR kami juga membuat saat ini yang sudah tersedia di pasaran adalah AR yang bisa dinikmati di smartphones yang AR compatible tentu saja ya, dan juga tablet maupun AR headset. Tapi AR ini mungkin ya secara bisnis dan secara market mungkin baru sekitar 2 tahun atau 3 tahun lagi lah sampai akhirnya kita keluar alat yang bentuknya sangat wearable, sangat ringan ya, mungkin yang
teman-teman yang sekarang sedang menggunakan kacamata itu kan kacamatanya ringan sekali ya. Nah, sampai device ini keluar ya, sebetulnya Facebook sudah bekerja sama dengan Ray-Ban seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan itu, mungkin tapi masih dengan fitur yang sangat terbatas ya. Jadi mungkin kalau produk ini sudah keluar di pasaran ya, mungkin AR juga akan menjadi booming gitu. Tapi saat ini belum ya. Ini mungkin terlalu teoritis, saya skip aja. Nah, ini contohnya ya yang kami kerjakan untuk FKIP UT. Jadi media pembelajarannya yang di sebelah kiri mereka menggunakan materi berupa PDF, tapi kemudian kami ubah menjadi VR dan AR. Ini tetap terintegrasi dengan LMS mereka, Learning Management System mereka. Mereka menggunakan Moodle. Nanti mahasiswa UT itu kan sebetulnya kampusnya cukup unik ya, tidak seperti kampus kita dulu di ITB gitu. UT ini mahasiswanya tersebar dari seluruh Indonesia dan mereka tidak memiliki gedung kampus, jadi tidak ada ruangan belajarnya. Sehingga kalau mahasiswanya itu harus belajar, yang mereka belajarnya dari laptop, dikirimin buku modul gitu ya. Praktikum datang ke laboratorium nebeng di laboratorium terdekat gitu. Nah, kebetulan ini adalah untuk television broadcasting ya, atau penyiaran televisi. Materi kuliahnya adalah manajemen penyiaran televisi, dan yang dibutuhkan adalah untuk mengenal studio televisi itu seperti apa, dan juga peralatan yang digunakan di studio televisi itu seperti apa saja gitu. Dan solusi yang memudahkan mahasiswanya adalah tentu saja dengan menggunakan VR dan juga AR. Jadi kalau AR kan tinggal di scan aja ke LMS-nya, nanti di handphone mereka akan keluar tuh objek 3D dari kamera televisi, dari tripod, dari dari lensa ya, dan macam-macam. Ini mohon maaf agak sedikit vulgar ya gambarnya, tapi kan ini makin nggak apa-apa ya. Jadi untuk keperluan sharing, jadi kami juga mengerjakan untuk Poltekkes di Kemenkes Mataram ya, yaitu simulasi pemasangan alat kontrasepsi IUD ya untuk mahasiswa kebidanan, D3 kebidanan di Poltekkes Kemenkes. Ini mereka kembali lagi, VR yang kami tawarkan tidak menggantikan simulasi pemasangan IUD secara keseluruhan ya, tapi kami harus melihat tadi kalau bicara design thinking, harus melihat dulu kan ya permasalahannya apa gitu. Nah, permasalahan yang di lapangan adalah mereka rata-rata yang calon bidan itu agak kesusahan, bahkan nervous kalau harus melakukan simulasi. Jadi mereka punya 4 tahap ya. Pertama belajar secara teori dulu, yang kedua adalah menerapkan di dry lab, yang ketiga itu di wet lab, kemudian yang keempat adalah praktek langsung di lapangan, gitu, bersentuhan dengan manusia. Nah, VR ini kami posisikan untuk mengganti dry lab-nya. Jadi kalau dry lab-nya selama ini hanya menggunakan manekin, ya, tapi manekin ini dianggap tidak realistis, maka untuk menambah jam terbang dari calon bidan, VR digunakan di bagian dry lab, gitu. Jadi logikanya seperti pilot. Pilot kalau dia harus mencapai jam terbang tertentu di simulator pesawat, gitu kan ya. Nah, sebelum dia menyentuh pesawat yang sesungguhnya, aku menerbangkan pesawat yang sesungguhnya. Nah, ini konsepnya juga sama. Jadi VR pemasangan IUD ini digunakan di dry lab sebelum mereka mahasiswa D3 kebidanannya masuk ke wet lab, gitu, untuk membiasakan, untuk habituation. Nah, ini yang ketiga contohnya adalah simulasi gempa bumi yang kami ciptakan, kami buat untuk klien BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan pada waktu itu juga sama ya, targetnya adalah anak SD. Problemnya adalah ketika mereka hanya menonton video dan baca buku, itu mereka tidak mendapatkan pengalaman yang sesungguhnya dari gempa bumi itu seperti apa. Nah, kalau menggunakan VR, anak-anak betul-betul diajak untuk berada di dalam sebuah ruangan. Jadi ada 2 ruangan ya, yang sesuai dengan konteks audiensnya anak SD di sekolah maupun di rumah. Ini berdasarkan risetnya BNPB dan juga riset kami. Jadi 2 tempat itulah mereka anak-anak berada, dan mereka sering mengalami gempa gitu. Nah, ketika terjadi gempa, apa yang harus dilakukan? Jadi ini sebetulnya melatih satu habit, membiasakan SOP ya, terutama untuk anak-anak ini. Mereka sudah siap ketika terjadi gempa,
apa yang harus dilakukan. Jadi kalau menggunakan VR, ya mereka betul-betul diajak untuk, ayo berlindung di bawah meja, ada gempa, apa yang harus kamu lakukan, dan seterusnya. Jadi bisa merasakan langsung ya. Mungkin begitu dulu dari saya, Mbak Jihan, Pak Agus, dan juga teman-teman.